Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengambil bagian akhir dari poin ke-65, karena bab ini sudah kita bahas selama 3 pertemuan dan ini adalah pertemuan akhir untuk nomor 65. Bila sempat kita ambil setengah dari 66 dan insyaallah di hari Ahad yang akan datang bagian akhir dari 66 dan selesailah buku Hilyah Thalibil Ilmi. Dan akan kita bahas buku baru yang berjudul Bimbingan Islam untuk Pemula. Bimbingan Islam untuk Pemula ini sudah dibeli sekitar 300 eksemplar, berarti ada 300-an orang yang sudah beli. Dan sampai tadi masih ada yang cari buku. Berarti kurang lebih dari situ saya bisa ukur bahwa kajian ini minimal diikuti oleh kurang lebih 300-an orang. Dan saya berharap agar bisa terus bertambah, khususnya untuk yang baru ngaji. Kalau antum yang sudah melanglang buana di dunia kajian, Senin di Ustadz A, Selasa di Ustadz B, sepanjang minggu bahkan antum ikut kajian, maka saya tidak menitik beratkan pada antum. Alhamdulillah Allah berikan kepada antum hidayah sunnah. Yang paling penting itu adalah terus bertambahnya orang-orang yang mengenal sunnah. Apalagi kajiannya judulnya Bimbingan Islam untuk Pemula. Sejatinya buku ini tidak jauh dari buku yang berjudul Belajar Islam dari Dasar yang pernah saya bahas dulu di awal tahun 2014 di Masjid Namirah. Ya. Angge mana? Mana dia? Akhi Angge gak datang, langsung honeymoon gak dia? Katanya saya dengar tadi akad. Kita doakan untuk dia, barakallahu lahu wa baraka alaihi wa jama'a bainahuma fi khair. Mari buka halaman 112 yang tengah ke bawah. Berkata penulis, kemudian beliau berkata, perkataannya, mereka itulah dzakhairullah atau simpanan-simpanan Allah dimanapun mereka berada. Dzakhairul Malik adalah harta yang disimpan dan ditabung oleh raja untuk digunakan pada saat-saat penting. Harta itu tidak diberikannya kepada sembarang orang. Begitu pula dzakhiratul rajul, artinya harta yang disimpan dan ditabungnya untuk keperluan dan kejadian-kejadian penting. Mereka itu karena keadaan mereka tidak dikenal luas oleh manusia dengan berbagai sebab, mereka tidak populer, tidak memiliki ciri khas berupa identitas yang membedakan dari orang banyak, serta tidak mengaitkan diri dengan nama satu aliran, madhab, guru atau busana tertentu. Mereka itu pun seperti tabungan-tabungan Allah yang disimpan tersembunyi. Mereka itu manusia yang paling jauh dari penyakit, sebab semua penyakit terjadi disebabkan oleh identitas, keterikatan dengannya, dan keterikatan kepada berbagai aliran dengan istilah-istilah baru, mengikuti kondisi baru yang silih berganti. Inilah yang memutus kebanyakan manusia dari Allah, sedangkan mereka tidak merasa. Yang mengherankan, para pengikut golongan-golongan ini dikenal sebagai penuntut ilmu, pemilik tujuan, dan penempuh perjalanan menuju Allah. Padahal mereka itu, kecuali satu kelompok, terputus dari Allah disebabkan oleh identitas dan ikatan tersebut. Sebagian ulama pernah ditanya tentang sunnah. Beliau pun menjawab, yang tidak memiliki nama selain sunnah. Artinya, ahlus sunnah itu tidak memiliki nama tertentu yang menjadi identitas mereka. Sebagian orang mengikatkan diri dengan pakaian tertentu yang tidak dipakai oleh orang lain, duduk di tempat tertentu yang tidak diduduki orang lain, berjalan dengan cara yang tidak dilakukan oleh orang lain,
mengenakan atribut dan sikap tertentu yang tidak ditinggalkannya ibadah tertentu, dan tidak akan melakukan ibadah lain sekalipun nilainya lebih tinggi, atau belajar kepada guru tertentu dan tidak menoleh kepada guru lain sekalipun kedudukannya lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya daripada gurunya. Mereka semua akan terhalang dan terhambat dari memperoleh tujuan tertinggi. Mereka telah dibelenggu oleh tradisi, identitas, kondisi, dan istilah tertentu sehingga tidak bisa memurnikan mutaba'ah. Mereka berada di suatu tempat terpisah dari mutaba'ah. Posisi mereka jauh darinya. Sebagian dari mereka beribadah dengan riyadhah, khalwat, dan mengosongkan hati, menganggap ilmu sebagai penghalang dari jalannya. Jika diingatkan untuk memberikan wala karena Allah dan bermusuhan karenanya, serta amar ma'ruf nahi mungkar, dianggapnya itu adalah tindakan berlebihan dan kejahatan. Jika mereka melihat salah satu anggotanya melakukan itu, mereka keluarkan ia dari golongan mereka dan mereka anggap sebagai orang lain. Mereka itu orang-orang yang sangat jauh dari Allah, walaupun mungkin mereka paling populer. Tadi ada disebutkan orang-orang yang jauh dari sikap bergolong-golongan, yakni golongan atau organisasi yang dibangun di atasnya cinta dan benci. Siapa yang masuk di organisasinya maka itu teman, meskipun orang kafir. Siapapun yang benci terhadap organisasinya atau tidak sejalan atau tidak sevisi dengannya, maka itu adalah lawan meskipun sesama muslim. Maka orang-orang yang seperti ini jauh dari penyakit. Penyakit yang dimaksud di sini adalah penyakit hizbiyah namanya. Apa namanya? Atau dengan kata yang lain, tahazzub. Ada yang namanya tahazzub, ada yang namanya ta'assub. Tahazzub, tulis. Mungkin mudahnya TAHAZZUB. Tahazzub berasal dari kata hizb atau hizbiyah, yaitu penyakit berkelompok-kelompok atau semangat berkelompok. Ada yang namanya ta'assub, TA, koma atas, A, SHUB. TA, koma atas, A, SHUB. Coba bilang tahazzub, ta'assub. Beda ya. Ada yang namanya tahazzub dan ada yang namanya ta'assub. Tahazzub itu semangat berkelompok. Ta'assub itu artinya fanatisme golongan. Fanatik terhadap golongan. Baik ta'assub maupun tahazzub, dua-duanya itu penyakit, jamaah. Yang kita kalau senang berkelompok, yang di kelompok ini punya logo khusus, pemikiran khusus, maka kita akan jatuh ke dalam penyakit yang namanya ta'assub dan tahazzub tadi. Tahazzub, fanatisme golongan atau selamat berkelompok. Ini termasuk penyakit yang membuat seseorang akan terkungkung pada satu pemikiran, yang pemikiran itu meskipun melanggar, meskipun bertentangan dengan sunnah, dia akan ambil. Yang penting sejalan dengan golongan. Waktu itu saya sudah pernah kasih contoh, misalnya ketika kita mengkritik sebagian orang yang punya amalan Idul Fitri maupun Idul Adha, atau memulai Ramadan dengan menggunakan hisab, lalu kita katakan bahwa yang benar, yang sesuai dengan sunnah adalah ru'yah, maka mereka mengatakan, tapi masalahnya DPP kami memutuskan bahwa untuk warga organisasi kami ini harus ikut di tanggal sekian menggunakan hisab. Ini penyakit, meskipun sebenarnya bertentangan dengan sunnah, karena yang sesuai dengan sunnah adalah ru'yah. Saya pernah kasih contoh misalnya Islam Nusantara, dan di Indonesia ini tidak ada yang mengusung kalimat ini kecuali satu ormas, meskipun ternyata mereka di dalam juga berpecah belah
dalam memahami apa itu Islam Nusantara, terbagi menjadi dua kubu. Tapi yang seperti ini membuat mereka menjadi ta'assub dan tahazzub. Ya. Saya kasih contoh misalnya, karena punya slogan-slogan yang namanya Islam Nusantara, sehingga sebagian orang memaknai bahwa Islam ini harus disesuaikan dengan budaya yang ada di lokal Indonesia. Sehingga akhirnya manakala budaya tersebut bertentangan dengan sunnah sekalipun harus diakui sebagai bagian dari Islam. Dan ini tentunya adalah sesuatu yang salah. Karena Islam ini datang untuk menyatukan semua golongan-golongan. Islam itu datang aslinya menyatukan semua suku-suku yang ada di kalangan orang Arab terdahulu. Yang mereka dulu senantiasa tahazub dan ta'asub dengan sukunya. Datang Islam disatukan oleh mereka. Dan kemudian ada orang di zaman ini ya, yang menyesuaikan Islam itu sesuai dengan apa yang ada pada budaya yang ada di negerinya, yang disebut dengan Islam Nusantara. Meskipun itu nyata di depan mereka bahwa itu salah. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi disebutkan para pengikut golongan-golongan itu mereka dikenal sebenarnya sebagai penuntut ilmu. Dan ini yang kita dapati dari sebagian orang. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka karena ta'assub dan tahazzub, maka mereka tidak bisa keluar dari golongan mereka, dari ormas mereka, meskipun sebenarnya mereka itu penuntut ilmu. Kita dapati ada sebagian orang yang lulusan Madinah, doktor, tetapi ketika sampai di Indonesia masuk ke dalam partai, susah keluar dari partai tersebut, sehingga lidah ini keluh, nggak bisa ngomong manakala partainya itu melanggar. Padahal misalnya doktor di bidang akidah, lulusan dari Madinah, kemungkaran depan mata jadi tidak bisa kelihatan, dikarenakan semuanya akibat fanatisme golongan. Dan antum tahu ada sebagian politikus yang aslinya penuntut ilmu, ya, dipenjara karena korupsi sapi, aslinya dari kampus saya juga di Riyadh dulu. Ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, manakala seorang penuntut ilmu mulai masuk ke dalam golongan-golongan, organisasi, kepartaian, maka biasanya mereka akan tercampur. Mereka akan berubah dan bukan mengubah. Ya. Mereka yang akan terbawa, bukan membawa. Dan ini kenyataannya. Susah bagi mereka untuk keluar dari itu semua, meskipun mereka sebenarnya dikenal sebagai seorang penuntut ilmu. Lulusan Libya, lulusan Mesir, bahkan lulusan Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi ada bagian akhir di paragraf terakhir disebutkan mereka semua akan terhalang dan terhambat dari memperoleh tujuan tertinggi, yaitu surga. Mereka telah dibelenggu oleh tradisi, identitas, kondisi, serta dan istilah tertentu yang perlu digarisbawahi, sehingga tidak bisa memurnikan mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Apa mutaba'ah itu? Satu akar kata dengan ittiba. Orang yang ikut organisasi atau kepartaian yang dibangun di dalamnya cinta dan benci, maka mereka tidak akan bisa memurnikan ketaatan mereka kepada Rasul. Saya contohkan tadi, contoh mudah. Kalau sudah ikut ormas, apa keputusan DPP-nya, maka terpaksa diikuti meskipun ternyata bertentangan dengan sunnah. Bahkan yang lebih rusak adalah mengesampingkan sunnah demi budaya atau demi adat istiadat, dikarenakan sudah masuk di dalam organisasi yang dibangun di atasnya cinta dan benci tadi. Di sini tadi disebutkan mereka berada di suatu tempat yang terpisah dari mutaba'ah. Cinta Rasul ada di satu lembah, mereka berada di lembah yang lain. Posisi mereka jauh darinya. Sebagian dari mereka beribadah dengan riyadhah. Riyadhah itu kalau kita ikut kelas bahasa Arab maka dimaknai dengan olahraga. Tapi kata Syekh Utsaimin, bukan riyadhah di sini maksudnya olahraga, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah menjauhkan diri dari manusia. Menjauhkan diri dari manusia.
dan menganggap ilmu sebagai penghalang dari jalan mereka. Ada sebagian orang yang kalau diberitahukan ilmu susah bagi mereka karena tidak sesuai dengan semangat berkelompok tadi. Mau kasih contoh agak susah. Wallahu a'lam bishawab, dan saya cukupkan untuk masalah ini dikarenakan ini sudah kali keempat saya membahas bagian akhir dari poin ke-65. Sekarang mari kita bahas pembatal perhiasan penuntut ilmu di nomor 66. Jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak ingat pasti tanggal berapa kita pertama kali membahas buku ini. Ada yang tahu? Anggaplah 2 tahun lalu sudah kita bahas segala bentuk perhiasan penuntut ilmu. Kalau kita balik lagi, baca ulang lagi, kita tahu ada adab terhadap diri sendiri, ada adab terhadap orang lain sesama penuntut ilmu, ada adab kepada guru. Bahkan seingat saya pernah dibahas di sini adab terhadap buku. Ya tidak? Ada kan? Bahkan kepada buku saja dibahas. Ada adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh setiap orang yang mengatakan dirinya penuntut ilmu. Anggaplah orang ini punya adab itu semua pada dirinya. Jadilah dia seorang penuntut ilmu yang sedap dipandang mata, yang dikenal baik di kalangan sesama penuntut ilmu di sekitarnya. Maka pada poin ke-66 disebutkan, bila berikut ini ada pada diri kita sebagai penuntut ilmu, perhiasan yang tadi, segala adab tadi itu hilang jadi. Halaman 114. Poin ke-66, pembatal perhiasan ini. Saudaraku, semoga Allah melindungiku dan dirimu dari kesalahan-kesalahan. Jika engkau telah membaca sebagian dari teladan dan adab dalam buku Hilyah Thalibul Ilm dan mengetahui sebagian pembatalnya, ketahuilah bahwa faktor perusak rangkaian pengikat perhiasan adab ini adalah: yang pertama, menyebarkan rahasia; yang kedua, menukil perkataan dari satu kaum kepada kaum lain; yang ketiga, bangga diri dan banyak bicara; yang keempat, banyak bergurau; yang kelima, menyela pembicaraan antara dua orang; yang keenam, dengki; ketujuh, iri; kedelapan, prasangka buruk; kesembilan, duduk di majelis ahlu bid'ah; dan ke-10, melangkah ke tempat-tempat haram. Hindarilah dosa-dosa ini dan sebangsanya. Pendekkan langkahmu dari seluruh tempat yang diharamkan. Lakukan itu. Jika tidak, ketahuilah sebenarnya agamamu adalah sangat tipis dan ringan. Engkau seorang yang banyak bermain-main, banyak menggunjing, dan banyak mengadu domba. Bagaimana mungkin engkau menjadi seorang penuntut ilmu yang diperhitungkan kedudukanmu dan mendapat nikmat ilmu dan amal? Semoga Allah meluruskan langkah serta mengaruniakan ketakwaan dan akhir yang baik di akhirat maupun di dunia untuk kita semua. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, 25 Syawal 1408 Hijriah. Kita punya adab kepada diri sendiri, adab kepada guru, bahkan sangat beradab terhadap buku. Tapi kalau ada 1 dari 10 ini hilang kadarnya, dia ibarat permata atau perhiasan di tubuh. Hilang 1 matanya. Kita pakai cincin emas, ada kaca-kacanya 10, hilang 1. Jadi nggak enak dilihatnya. Mungkin kita akan bilang sama suami kita, "Bi, belikan dong yang baru. Ini sudah hilang kacanya." Karena meskipun dia emas, tapi masalahnya ada pengurangnya. Nah, pada poin ke-66 ini dibahas ada 10 hal yang mengurangi kadar diri seorang penuntut ilmu. Kata Syekh Utsaimin, ini sebenarnya bukan hanya untuk penuntut ilmu, tapi untuk setiap orang. Beliau katakan di kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi,
bal wal 'ammah aidan. هذه النواقض التي ذكر المصنف هي في الحقيقة خدش عظيم لطالب العلم بل والعامة أيضا. Berikut ini yang 10 tadi yang disebutkan oleh penulisnya, kata Syekh Utsaimin, itu adalah penghancur kadar diri seorang penuntut ilmu, bahkan untuk setiap orang sekalipun. Apa saja tadi disebutkan? Kita coba nomor 10. Melangkah ke tempat haram. Saya yakin kalau seorang penuntut ilmu tidak mungkin dia pergi ke pelacuran. Ya, seorang penuntut ilmu berjenggot atau dia berjilbab pergi ke tempat-tempat haram seperti pelacuran, diskotik, mungkin enggak? Mungkin. Ya. Tapi ada yang lain. Yang ini tidak jarang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu. Misalnya ke bioskop. Itu tempat, bukan tempat orang soleh. Itu tempatnya orang-orang fasik. Ya. Masuk ke 21. Ya. Padahal sudah menuntut ilmu. Ada satu ikhwan yang saya ketemu, dia bilang masih suka pergi ke bioskop bersama keluarga, hanya untuk film keluarga. Saya katakan, seorang penuntut ilmu itu tidak pantas berada di tempat tersebut. Kalaupun hanya katanya film keluarga, sebutlah misalnya Upin Ipin, The Movie, kalau ada, atau Doraemon The Movie, ada kan kalau Doraemon ya? Nah, kalaupun ada Doraemon The Movie, maka antum bisa, seandainya pun harus nonton begitu. Seandainya harus nonton, misalnya anak antum kalau nggak nonton itu bunuh diri. Ini harus nonton. Abi, kalau nggak kasih aku nonton Doraemon The Movie, I will kill myself, katanya. Maka terpaksa antum menonton keluarga. Antum bisa lakukannya di rumah, nggak harus di mana tadi? Di 21. Apalagi memang itu tempatnya maksiat, sebatas yang saya tahu. Saya pernah SMA, dan SMA saya SMA 1. SMA gaul. Ya, SMA-nya anak-anak borjuisnya Balikpapan. Kita juga pernah muda. Ya. Yang saya ketahui dari teman-teman saya yang suka pergi ke bioskop, itu tempat mereka berzina. Meskipun bukan dengan zina kemaluan, tapi itu tempatnya mereka. Tempatnya orang-orang yang fasik, yang jauh dari agama. Maka tidak selayaknya ada seorang penuntut ilmu datang ke bioskop. Ada sebagian penuntut ilmu yang gak tahan kalau dapat datang film baru. Bahkan ada satu penuntut ilmu yang saya kenal sudah lama, saya blok dari Facebook saya. WA-nya tidak saya balas. Karena saya peringatkan beberapa kali, saya bilang, kalau saya dapati lagi di Facebook antum mengiklankan film, lihat saya blok antum. Sudah saya unfriend 1 kali. Terus minta maaf Ustadz, minta maaf dan lain-lain. Akhirnya saya terima kembali friend requestnya. Setelah itu ada lagi, langsung saya blok dan tidak saya ampuni lagi. Ya. Kenapa? Kalau antum masih belum bisa meninggalkan film, nonton di rumah sendiri, maka dosa-dosa antum sendiri. Tapi kalau itu sudah masuk dalam status Facebook, maka antum mengajak orang masuk ke dalam maksiat. Ya. Antum mengajak orang ke maksiat, mengundang orang untuk mengklik. Apalagi antum kasih misalnya trailernya, supaya orang nonton. Orang klik, matanya ikut. Antum punya friend 5.000 yang klik, maka antum punya dosa dikali 5.000. Kalau antum tidak bisa meninggalkan CD, VCD atau yang semacamnya, musik, antum dengerin sendiri, maka dosa buat antum sendiri. Tapi kalau sudah itu antum iklankan di Instagram, di story, atau antum kasih linknya di status WhatsApp antum, orang lihat, orang klik, maka antum dapat dosa. Dan ini tipikal penuntut ilmu yang pasti nggak pernah nyatat di kajian. Pasti tipikal
penuntut ilmu yang kalau datang ke kajian gak pernah bawa buku. Dan saya pastikan ini adalah tipikal penuntut ilmu yang cuman rutin kalau ada daurah ustaz terkenal. Yang apa? Yang di status-status media sosialnya masih isinya adalah film-film, musik-musik. Meskipun dia dikenal sebagai penuntut ilmu. Gak cocok. Kalau mau dosa sendiri aja. Jangan ngajak-ngajak. Contoh tempat yang lain misalnya karaoke. Ada seorang suami yang ngadu ke saya. Dia bilang istrinya masih suka ke naf. Tahu naf? Tahu? Pernah? Tahu? Ya. Saya tahu karena tahu ya tahu. Dia bilang suka ke karaoke. Siapa yang ngajak? Ibu-ibu, teman-temannya. Berapa sih usianya istri antum? 36 kalau nggak salah. Ya. Maka saya katakan, nggak layak. Mana istrinya? Tak datangi rumahnya. Saya ketemu dia dengan suaminya. Saya bilang nggak layak seorang penuntut. Apalagi mau jilbab panjang. Mau jilbab panjang pergi ke karaoke. Di mana ditaruh itu muka? Ya. Ada jilbab panjang. Itu mbak-mbak yang roknya span, yang sepaha. Mungkin dia akan mengatakan, Bu, ini bukan masjid. Ya. Kok tempatnya di sini? Di sini nggak ada kajian, Bu. Di sini ada orang mabuk-mabukan, ada orang sewa perempuan, ada orang pakai narkoba. Itu karaoke. Maka tidak layak kalau seorang katanya penuntut ilmu, rajin kajian, tapi masih sering ke situ. Ya. Ustaz, saya belum bisa meninggalkan. Antum karaoke sana di rumah. Cari aplikasi karaoke. Jadi dosa-dosa antum sendiri. Tapi untuk menjadi seorang penuntut ilmu, dilihati banyak mata. Ada orang masuk ke karaoke berjenggot. Ya. Ini orang nggak salah ini. Apalagi baru salat Isya. Ya. Keluar dari masjid, habis kajian, lepas peci, ganti baju, langsung pergi ke karaoke. Ya. Jadi habis dari diampuni dosa, habis itu tambal dosa yang lain lagi. Termasuk juga, wahai akhwat, nonton Korea. Ada akhwat yang sudah penuntut ilmu ceritanya, katanya jilbab besar, ya. Tapi kalau nonton Korea belum bisa ditinggalkan. Itu juga. Ya. Kalau laki-laki nonton Korea itu bagi saya jijai. Ya. Ada kan waktu SMA saya dulu, orang bilang FC. Cuman satu kali saya nonton. Habis itu no lagi. Ya. Ini perempuan doang yang nonton kayak gitu. Ada laki-laki penuntut ilmu berjenggot panjang suka nonton Korea sama istrinya. Nauzubillah. Tapi kalau di akhwat-akhwat banyak. Ada beberapa minggu lalu ta'aruf dan saya mendengarkan ta'arufnya. Ya. Kekurangan saya masih suka nonton Korea. Ya. Saya bilang, oh masih nonton ya. Nanti setelah nikah tolong dijagain istrinya ini, diharamkan nonton Korea. Mungkin dia masih nonton Korea karena belum punya suami. Jadi kalau ngecengin laki-laki putih tak punya jenggot itu mungkin masih senang. Tapi kalau sudah bersuami maka itu tidak layak lagi. Ya. Jangankan itu jamaah, tempat nongkrong kayak melawai. Itu jangan sekali-kali antum ke sana bila tujuannya hanya sekedar kongko-kongko. Misalnya yuk 3 habis kajian di Istiqomah misalnya. Ada daurah Ustaz Syafiq malam-malam. Atau Ustaz Khalid Basalamah ya. Hari Ahad. Hari apa? Sabtu malam. Pulang dari Istiqomah mampir ke Melawai. Nonton. Beli-beli kopi, duduk-duduk di pantai gitu. Nanti lewat mbak-mbak itu yang nawain rokok itu, SPG. Ya, mari Pak. Gak boleh ngerokok. Sorry Mbak.
Sorry mbak, iya sorry mbak, tapi matanya tetap ke mbaknya. Maka ini nggak layak. Nanti nggak lama lewat lagi pengamen. Akhirnya apa? Murojaah. Lagu-lagu yang sudah lama nggak dengar, didengar lagi. Yang sudah lupa, hafal lagi. Murojaah. Meskipun bukan kita yang request, sebelah kafe sebelah ya, rombong sebelah yang request. Mas, lagunya si Anu mas, dicek ya, oke. Terus kita yang cuman ceritanya minum coklat, jadi ikut kepalanya goyang-goyang juga. Ya. Pas bubar, ya sudah ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dadah. Di motor sambil jalan, ini kepalanya. Ada ikhwan saya jalan sama dia. Pas sudah turun, kebetulan di bis itu banyak musik. Saya bilang tidur. Habis tidur, pas turun dari bis itu, ya, hampir turun, dalam keadaan matanya diam, dia nyanyi. Kayak gitu. Saya senggol tangannya, astagfirullah. Turun dari bis itu saya bilang, berapa banyak sudah ayat untuk murojaah? Hah? Ayat apa Ustaz? Ayat setan. Maka penuntut ilmu itu tidak boleh melangkah ke tempat yang haram. Saya juga tidak bilang harus ke masjid terus. Kita ini manusia yang kadang butuh refreshing. Dan antum tidak mungkin juga berada di masjid terus, iktikaf terus. Mungkin antum sekali-kali ke pantai sama keluarga. Tapi coba cari spot di pantai yang nggak ada ikhwit-ikhwit. Ada akhwat, ada ikhwit. Ya. Ikhwat itu perempuan nggak berjilbab. Di pantai kan banyak. Ya. Cari pojok-pojok, manggar yang paling pojok. Cari waktu yang nggak banyak orang. Jangan di malam tahun baru ke sana sama keluarga. Ya. Atau di hari yang memang banyak orang. Ya. Atau kalaupun mau ada rihlah sesama teman-teman yang dikenal sesama Ahlussunnah misalnya. Lama kita nggak rela ya. Terakhir kali rela tahun berapa itu? 2016 kalau misalnya. Ya, ada 800 orang. Nantilah kapan-kapan kita rela lagi. Kita hambur manggar. Contoh yang lain di sini misalnya menyebarkan rahasia. Ini termasuk di antara yang bikin kadar seorang penuntut ilmu jadi berkurang. Kadang kita bicara sama orang, ada orang bilang gini, aku kasih tahu ya, tapi jangan bilang-bilang. Aku kasih tahu, tapi jangan bilang-bilang. Itu berarti menunjukkan kita diminta untuk menjaga amanah. Dan kalau sudah disebutkan seperti itu, maka haram bagi seorang penuntut ilmu untuk menyebarkannya. Meskipun dengan kata-kata, aku kasih tahu ya, cuman dia bilang sama aku jangan bilang-bilang. Nah, kamu jangan bilang-bilang. Ya. Nah, kalau kita ketemu dengan orang seperti itu, yakinlah kalau kita ngasih tahu sama dia satu rahasia, insya Allah rahasia itu pun mungkin sampai ke orang lain. Kenapa? Dia sudah bilang gini, si fulan bilang kepadaku jangan bilang-bilang. Aku kasih tahu sama kamu tapi kamu jangan bilang-bilang. Itu ketahuan apa? Berarti nggak amanah, nggak jaga rahasia. Nah, haram bagi antum untuk cerita sesuatu sama dia. Karena bisa jadi antum bilang jangan bilang siapa-siapa. Besok-besok ngiter nih, akhirnya sampai ke telinga antum. Siapa yang kasih tahu? Si Anu balik ke dia. Bahkan tak seorang pun yang antum beritahu kecuali dia. Sehingga kalau seandainya ada tersebar di orang lain, tidak mungkin tidak, pasti dia yang menyebarkan. Maka jangan pernah cerita sama orang seperti itu. Ya. Termasuk misalnya dia bilang ini masalah khusus yang jangan sampai ada yang tahu. Ya. Maka ini berarti kita diminta untuk menjaga amanah. Maka adalah pengurang kadar
manakala kita dimintai untuk jaga amanah suatu berita, lalu kita beritahukan kepada orang. Bagaimana kalau seandainya kita dititipi amanah untuk tidak cerita pada orang, tapi ada kondisi yang menuntut kita itu cerita? Berarti sebelum cerita, ngomong dulu sama si pemilik berita. Jangan ngutang. Maksudnya, ngomongin dulu, nanti setelah itu baru minta maaf. Tetapi jangan sampai, tetapi izin dulu sama dia. Fulan, ingat gak kamu bilang jaga rahasia, jangan cerita sama siapa-siapa? Iya, ingat. Ini ada kejadian begini dan begitu, dan sepertinya berita itu harus sampai kepada dia. Bila tidak sampai, khawatirnya nanti antum yang jadi kena getahnya. Ya udah deh, sampaikan. Setelah minta izin sama dia, baru diceritakan. Saya tambahkan, ini yang dilarang adalah menyebarkan rahasia. Kalau ada seseorang, ya, berarti ini menurut penulisnya, bila kita diceritakan sesuatu oleh orang. Nah, saya balik kepada setiap orang yang menceritakan, saya katakan jangan setiap rahasia antum ceritakan. Paham? Kalau ini kan larangannya apa? Menyebarkan rahasia. Maka saya balik kepada pihak yang lawannya. Seorang penuntut ilmu itu jangan sedikit-dikit cerita, apalagi sesuatu yang memang sebenarnya itu rahasia bagi dirinya. Misalnya kenakalan atau maksiatnya di zaman dahulu, itu simpan buat diri antum dan jangan disebarkan ke orang lain. Ya, saya pernah tersentak satu kali. Ada ikhwan yang ikut kajian saya, tapi sekarang sudah nggak ada. Ya, sudah musuhin saya ceritanya. Ya. Lagi curhat, lagi duduk-duduk sama Ustadz Abdullah Taslim, tiba-tiba menceritakan maksiatnya zaman dahulu. Dia bilang, oh saya tuh kalau perempuan zina udah berapa kali Ustadz. Kami diam, gak jadi makan, lihat-lihatan, dan agak gak enak mendengarnya. Lalu saya beri kode sama Ustadz Taslim, Ustadz, kasih kepala, dan Ustadz Taslim langsung paham. Ustadz Taslim langsung berhenti makan dan bilang, ya akhi, kalau antum punya rahasia, maka keep buat antum dan jangan disebarkan ke orang lain, apalagi kalau Allah sudah tutupi aib antum itu. Ya. Tidak ada ghibah kecuali bagi orang mujahir. Apa itu mujahir? Mujahir itu adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, orang yang sudah Allah tutupi aibnya, dia sendiri yang membongkarnya. Ya. Jangan kebanyakan cerita yang rahasia. Yang rahasia, yang aib, yang sudah antum kubur dalam-dalam, yang Allah tutupi dari orang lain, maka diamkan itu, stop, tutup, gembok, blok orang untuk mengetahui. Satu lagi, bukan cuma sekedar yang rahasia, yang sifatnya curhatan-curhatan. Apalagi kalau laki-laki. Laki-laki kebanyakan curhat itu jadinya kelihatan cemen. Jadi tidak seperti penuntut ilmu yang strong, yang punya Allah sebagai tempat mengadu. Dikit-dikit curhat, dikit-dikit curhat. Cari teman curhat, cari teman curhat. Anuna. Semua permasalahannya diadukan. Orang jadi mendengar dia si tukang curhat. Orang lama-lama jengah dengarnya. Ya. Ingat jamaah yang dirahmati Allah. Yang punya masalah itu bukan kita tok. Orang juga punya banyak masalah. Yang kadang-kadang kalau kita curhati dia, itu enggak menambah kecuali masalahnya dia juga. Ya. Kalau laki-laki harus kuat. Ya. Dan saya paling tidak suka ada laki-laki yang nulis-nulis status yang isinya curhatan. Ya. Biasanya orang seperti itu, bila kebetulan saya lagi ada waktu kosong dan saya lagi mau melihat newsfeed yang ada di Facebook, saya ketemu begitu, biasanya saya unfriend. Biasanya. Karena friend list saya itu ratusan. Yang mau berteman dengan saya mungkin adalah ratusan. Ya. Kalau hanya untuk berteman dan membaca curhatan-curhatan, bagi saya enggak mutu. Misalnya mencurhatkan isi rumah tangga, mencurhatkan istrinya di status Facebook.
Maka ini bagi saya ya, untuk seorang penuntut ilmu itu bahasa kita nggak level. Terakhir, yang ketiga, bangga diri dan banyak bicara. Setiap dari kita mungkin punya suatu kelebihan. Ya. Si fulan itu jago, misalnya jago bahasa Inggris. Si fulan itu di kelas bahasa Arab yang paling pintar. Si fulan itu banyak hal. Dia setiap kita, saya yakin, bagi orang yang kenal dirinya, yakin banyak hal yang bisa dibanggakan karena suatu kelebihan. Karena setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Dan kelebihan itu ada sesuatu yang membanggakan. Ya, IPK tertinggi, rajin di sekolah, disukai banyak akhwat. Ya, itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Cuma masalahnya jamaah yang dirahmati Allah, bangga diri itu sesuatu yang melunturkan kadar seorang penuntut ilmu, bahkan orang umum. Pertanyaan, mau bangga diri, apa yang mau dibanggakan? Ya, apa yang mau dibanggakan? Saya beri tips nih. Seandainya ada sesuatu yang ada pada diri antum dan itu patut dibanggakan, terus muncul rasa bangga diri, maka berbicara pada diri antum tentang dua hal. Tipsnya, berarti mungkin menulis ya. Tips mengatasi bangga diri. Satu, yang sifatnya dibicara pada diri sendiri ya. Satu, tidak patut bangga bila tidak memiliki. Tidak patut bangga bila tidak memiliki. Antum punya apa yang mau dibanggakan? Saya IPK tertinggi satu kampus, lulusan tercepat. Saya katakan, bukan antum yang punya. Kepintaran yang ada pada kepala antum, itu bukan karena antumnya belajar, tapi karena Allah yang menganugerahkannya. Maka sejatinya bukan antum yang punya, Allah yang kasih masalahnya. Antum gak punya, antum dikasih. Terus apa yang mau dibanggakan? Seseorang itu tidak pantas membanggakan sesuatu yang dia tidak punya. Nabi SAW mengatakan, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang dia tidak punya, itu seperti pemakai dua pakaian palsu. Sudah enggak punya, merasa kenyang dengan sesuatu yang bukan dia yang punya. Mungkin ada yang mau catat hadisnya. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Yang kenyang dengan sesuatu yang tidak dia punya, itu seperti orang yang pakai dua pakaian palsu. Sudah bukan dia yang punya, dia kenyang terhadap sesuatu yang bukan dia yang punya. Itu dua pakaian palsu namanya. Ya. Seperti misalnya orang ditanya, puasakah? Puasa. Dia ketawa doang. Maksudnya supaya orang mengira dia puasa, padahal enggak. Ya. Minum? Enggak. Makasih. Enggak mau minum? Enggak. Puasakah? Padahal itu bukan. Ya, itu cuma sekedar supaya orang mengira bahwa dia punya amalan yang namanya puasa, padahal tidak punya. Maka sudah amalan yang enggak ada, pujian orang yang datang pada dirinya juga tidak pantas, karena dipuji atas sesuatu yang dia tidak punya. Nah, itu namanya mutasyabbi' bima lam yu'ta. Kenyang dengan sesuatu yang tidak dipunya. Sekarang antum mau banggakan diri antum sebagai apa? Oh Ustaz, saya yang paling pintar di kelas bahasa Arab. Setiap kali antum pulang dari kelas bahasa Arab, naik di atas motor, antum bilang sama diri antum, memang di kelas itu paling pintar sudah aku ini. Kasihan yang lain itu. Ya. Kalau nggak ada aku tuh, kasihan yang lain. Padahal yang kalaupun ada seandainya yang patut berbangga di kelas itu, bukan antum, tapi siapa? Gurunya. Harusnya dia yang, kalau seandainya pun dia patut berbangga, dia akan mengatakan, ya Allah, memang paling pintar di kelas itu aku, karena akulah gurunya. Ya. Kalau bukan karena aku yang ngajar, bodoh semua itu, bungul-bungul semua bahasa Arab. Seandainya ada yang perlu, atau seandainya ada yang pantas untuk berbangga, maka itu gurunya.
Maka kalau seandainya kita yang jadi muridnya terus kita bangga diri, kita ini sedang bersenang-senang dengan sesuatu yang kita nggak punya. Ya. Apalagi masih belajar. Ya. Yang kedua, kalau seandainya bangga diri itu datang, bicara sama diri antum, di atas langit ada air. Di atas langit ada apa? Di atas langit itu ada air. Di atas air ada arsy Allah. Sebagaimana Allah mengatakan wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan di atas arsy Allah ada air. Dan kita tahu arsy Allah di atas langit. Maka para ulama kita mengatakan di atas langit itu ada air, di atas air ada arsy Allah. Memang peribahasanya di atas langit ada langit. Tapi supaya antum tahu syar'inya yang benar itu bukan di atas langit ada langit, tapi di atas langit ada apa? Air. Dan di atas air arsy. Antum mau bangga diri pada masalah apa? Antum di atas langit. Oke, di atas langit. Di atas langit masih ada air. Di atas air masih ada arsy. Antum mau bangga diri apa? Saya kalau misi kajian tuh banyak banget yang datang. Oke, berapa? 500. Ya Allah, 500. Antum tahu kalau misalnya Ustadz Syafiq atau Ustadz Khalid kalau datang satu istiqomah full, bahkan sampai parkirannya. Yang datang kalau saya ngisi ke Balikpapan, hari Sabtu malam full istiqomah. Kalau bukan saya yang datang, nggak ada segitu. Saya tanya, antum pikir Masjid Istiqlal itu lebih kecil daripada Istiqomah? Lebih besar. Berapa lantai? 5 lantai. Kalau datang Syekh Abdul Razak, antum pikir full lantai 1 tok? Enggak, full 5-5-nya. Datang orang mengatakan, saya ini kalau ngisi itu enggak level kalau cuman Istiqomah, cuman BDI Jabal Suada. Saya ini levelnya Istiqlal Jakarta, bukan Istiqlal Panorama. Enggak level. Tapi kenapa? Saya kalau ngisi itu 100.000 orang. Oke, 100.000 orang. Antum pikir Nabi SAW itu berapa umatnya? Antum cuma satu dari yang dimiliki Nabi SAW. Di atas langit masih ada air. Di atas air masih ada arsy. Yang bikin orang datang berduyun-duyun ke kajian antum itu bukan antum, tetapi Allah yang gerakkan kaki mereka. Nah, ini diantara hal yang bisa kita lakukan manakala datang bangga diri. Wallahu a'lam. Bagaimana jika asuransi diwajibkan karena jika tidak dibayarkan tidak dapat kartu pelajar sekolah? Ini antum laporkan sama distrik. Saya tidak tahu sejauh apa seorang pelajar di sekolah harus sampai punya asuransi. Seumur saya sekolah sampai di kampus belum pernah. Ya. Maka tetap tidak boleh mengikuti asuransi itu, dan bila dipaksa maka akan melaporkan ke distrik. Bolehkah menggunakan obat penumbuh jenggot? Jawabannya sekedar boleh, bukan sunnah. Sekedar boleh, tapi tidak sunnah. Saya seorang pengajar di SMP dan tempat saya bekerja tidak boleh pakai cadar. Apa hukumnya bukan tutup cadar? Cadar ada khilaf ulama, ada yang mengatakan wajib, dan saya lebih pilih pendapat yang mengatakan sunnah. Sunnah manakala dikerjakan maka berpahala, manakala tidak dikerjakan orang yang tidak dikatakan berdosa. Cadar buka tutup lebih mending daripada buka secara total. Buka tutup lebih mending daripada tidak pakai sama sekali. Karena selama masih bisa menutup maka dia dapat pahala. Maka kalau seandainya sampai di sekolah terpaksa bukalah. Nanti keluar dari sekolah pakai dah. Ada cara yang lain, misalnya menggunakan masker. Tapi saya tidak tahu sampai sejauh apa seorang guru bisa mengajar sambil pakai masker. Tapi seandainya terpaksa buka, maka insya Allah tidak mengapa. Ini juga tips yang sama. Manakala ada sebagian ikhwan yang istrinya tidak boleh pakai cadar, baik oleh mertuanya ataupun orang tuanya si akhwat itu sendiri, maka pakai cadar di mana tidak ada orang tuanya. Kalau datang ke rumah orang tua atau mertua dan terpaksa buka cadar karena dimarahi, maka bukalah di depan rumah manakala sampai. Bolehkah Ustaz merekomendasikan nama anak perempuan?
cari nama-nama sahabi atau nama-nama orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang soleh di dalam Islam. Sumayyah, Aisyah, Asiyah, Fatimah. Dan apa hukumnya anak perempuan keluar dalam rangka menuntut ilmu di ponpes tanpa mahram di kota ini? Jawabannya boleh, tetapi waktu dia berangkat dan pulang orang tuanya yang jemput dan antar. Waktu anak perempuan ini misalnya lulus kelas 6 mau dimasukkan di pesantren di Jawa misalnya, maka bapaknya dari Balikpapan nemani dia. Tidak boleh dititip kecuali kepada yang mahramnya. Nggak boleh misalnya gini, ya tuh mau ke Jawa ya, iya titip ya anak perempuan saya. Makanya nggak boleh. Itu anak ditemani oleh walinya, bapaknya, kakak kandungnya, pamannya, kakeknya, yang mahramnya. Nanti sampai di sana sudah masuk pondok, udah aman, ditinggal boleh. Ketika nanti dia mau pulang liburan, maka bapaknya jemput dulu, atau dititipkan kepada yang mahramnya di sana untuk diantar pulang. Amin. Apa hukumnya BPJS Mandiri? Jawabannya sebelum jadi wajib maka hukumnya haram. Pun setelah jadi wajib hukumnya tetap haram. Hanya saja keharaman yang dipaksakan oleh pemerintah, maka dosanya yang ditanggung oleh pemerintah. Saat ini belum wajib, maka masih haram. Bagaimana cara menjalankan hubungan yang beda agama? Hubungan apa? Pacaran? Kalau pacaran mau sesama agama pun tetap haram. Meskipun antum pacarannya Islam, ketemu assalamualaikum, pulang assalamualaikum, habis cium alhamdulillah. Atau naik motor berdua pakai hijab. Kalau berbeda agama dan ini bukan status nikah, lebih haram lagi. Bagaimana kalau nikah? Maka kalau suaminya Muslim dan istrinya bukan Yahudi, bukan Nasrani, zina. Kalau istrinya Yahudi atau Nasrani, maka tidak zina. Dikarenakan halal seorang Muslim menikahi wanita Nasrani atau Yahudi selama wanita tersebut tidak berzina. Hanya saja kalau masih bisa dapat yang muslimah, kenapa harus cari yang susah? Yang muslim aja kalau kita kelahi, benar. Tapi kalau sudah terlanjur, ya, maka seorang suami yang Muslim wajib untuk mengajak istrinya yang Nasrani atau Yahudi untuk masuk ke dalam Islam. Berusaha dengan sekuat tenaga. Tidak boleh diam-diam saja. Seperti sebagian artis yang mereka nikah beda agama, laki-lakinya Muslim, istrinya kafir, lalu kemudian sepanjang tahun sampai punya anak, sampai punya cucu, mereka tenang-tenang saja dengan perbedaan agama tersebut. Ini berarti suaminya enggak mendakwah. Barakallahu fiikum wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.